Halo, berjumpa kembali dengan saya. Sebelum ke topik selanjutnya, saya akan merangkum video sebelumnya mengenai C2C. Nah, apa yang kita lihat dari C2C yaitu konsumen sebagai penjual, di saat yang bersamaan konsumen lainnya adalah seorang pembeli. Yang kedua, B2B, di mana penjual adalah sebuah bisnis atau perusahaan dan pembeli juga merupakan sebuah bisnis atau perusahaan. Nah, sedangkan G2G adalah penjual adalah government agency, pembeli juga government agency. Nah, di sini kita melihat konsumen dapat menjual produk atau layanannya kepada sebuah bisnis. Bisnis dapat menjual produk atau layanannya kepada pada pemerintahan, dan pemerintahan dapat menjual produk atau layanannya kepada konsumen. Jadi dengan 3 kombinasi, seluruh tipe bisa terjadi dalam perdagangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan dasar untuk menginisiasi sebuah perdagangan. Nah, di sini kita menekankan pada physical trade atau perdagangan dalam bentuk fisik. Nah, bagaimana perdagangan ini diinisiasi? Jadi, ketika Anda pergi untuk berdagang, langkah pertama adalah pembeli akan pergi ke pasar atau market, mengamati pasar atau observasi. Mereka akan mencari siapa saja penjual potensial. Mereka mencoba mencari petunjuk untuk menemukan penjual. Petunjuk ini dapat diperoleh ketika mereka mengikuti pameran atau exhibition. Namun dapat juga informasi tentang penjual ini diperoleh dari Kadin atau Kamar Dagang Indonesia, atau dari penjual-penjual lainnya yang mengadakan sebuah kompetisi di berbagai daerah. Nah, yang kedua, jadi sehingga yang pertama ini langkahnya adalah pertemuan antara pembeli dan penjual. Mereka saling berkenalan. Kemudian tahapan keduanya adalah mereka akan memulai komunikasi atau communicate, tahapan keduanya. Bentuk dialognya bisa seperti ini. Penjual akan mengatakan, saya penjual dari produk XYZ dengan kualitas dan harga seperti ini. Dan produk kami tersedia di musim ini. Sedangkan pembeli akan mengajukan pertanyaan. Misalkan, saya adalah seorang distributor. Saya biasa membeli barang dalam jumlah yang besar. Karena saya membutuhkan barang tersebut dalam waktu tertentu. Jadi, hal-hal yang saya jelaskan tadi adalah yang mereka lakukan untuk memulai komunikasi. Nah, setelah komunikasi itu terjalin, yang selanjutnya terjadi adalah penawaran perdagangan. Tahapan ini terjadi ketika penjual telah mengidentifikasi
bahwa pembeli tersebut merupakan pembeli potensial. Dari sini, penjual menawarkan peluang bisnis kepada pembeli. Penjual akan mengatakan, "Lihat, saya memiliki barang ini dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah kargo, dan siap dijual kepada Anda. Inilah rincian dari produk yang kami tawarkan." Nah, berikut ini harganya. Dan ini opsi yang kami tawarkan mengenai metode pembayaran. Di sini penjual akan membuat sebuah penawaran. Apa saja apa saja yang telah saya sampaikan tadi, selanjutnya kita sebut sebagai penawaran perdagangan. Jadi, penjual secara resmi mengirimkan atau mengkomunikasikan penawaran perdagangan kepada pembeli. Nah, sebenarnya apa tujuan dari penawaran perdagangan ini? Tujuannya adalah untuk memastikan pembeli tidak membeli barang dalam karung, atau istilahnya tidak membeli kucing dalam karung. Dalam tahapan ini, pembeli akan mempelajari produk tersebut dan melakukan evaluasi terhadap penawaran. Nah, jika ada sebuah diskusi dan pembeli masih memiliki pertanyaan, mereka dapat mengajukan pertanyaan. Di waktu yang sama, pembeli dapat pergi ke kompetitor lain, dan mereka akan memperoleh penawaran berbeda. Lalu, pembeli akan membandingkan. Nah, langkah ini selanjutnya akan disebut sebagai negosiasi, yaitu tahapan 4. Negosiasi adalah tahapan di mana pembeli telah memperoleh penawaran. Kemudian pembeli pergi untuk memperoleh penawaran berbeda dari supplier yang berbeda atau dari kompetitor lain. Dan mereka akan mengevaluasi dan mempelajari penawaran dari supplier atau kompetitor lainnya. Selanjutnya, ketika pembeli sudah menemukan penjual yang menurut mereka sesuai, mereka akan melakukan negosiasi ulang mengenai harga, kualitas, dan tipe pembayaran. Tentu saja, dalam tahapan ini, ada banyak yang harus dinegosiasikan. Ketika negosiasi selesai, mereka akan memperoleh persetujuan umum dari para pihak. Para pihak ini siapa? Ya, pembeli dan penjual. Nah, tahapan ini yang selanjutnya disebut order confirmation atau confirmation of the order, atau dalam bahasa Indonesianya konfirmasi. Nah, hal-hal yang perlu digarisbawahi adalah poin-poin yang telah disepakati dalam diskusi di tahapan negosiasi. Ketika perdagangan dikonfirmasi, para pihak mengirimkan sebuah email atau berkomunikasi dengan cara tertulis, memastikan seluruh poin yang mereka bahas di awal terpenuhi. Ini tahapan akhir di mana pembeli mengeluarkan sales contract ini tahapan akhir di mana penjual mengeluarkan sales contract untuk pembeli, dan pembeli mengeluarkan purchase contract kepada penjual.
Nah, tahapan akhir dari inisiasi perdagangan ini adalah kontrak. Kontrak antara penjual dan pembeli adalah tahapan akhir dari sebuah format standar perdagangan. Format lengkap sebuah kontrak penjualan adalah secara spesifik mengatakan siapa pembeli dan siapa penjual. Dan semua, maksudnya spesifikasi mulai dari kualitas, harga, metode pembayaran, hal-hal yang telah mereka diskusikan dan sepakati di tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara menginisiasi sebuah perdagangan. Sampai jumpa lagi.